Oliver Glasner tak gentar dihantam isu ke Manchester United. Jawabannya bikin publik terkejut. Rumor besar soal masa depan Oliver Glasner terus menyeruak, apalagi namanya dikaitkan langsung dengan Manchester United. Namun, alih-alih terbawa arus, Glasner justru memberikan jawaban yang penuh ketenangan. Inilah sikap yang jarang dimiliki oleh seorang pelatih ketika namanya sedang ramai diberitakan. Publik pun dibuat penasaran, apakah ketenangannya menjadi bukti dirinya memang matang untuk menangani klub sebesar Manchester United? Statistiknya menggila. Inilah alasan Rafinha harus jadi target utama Manchester United. Rafinha tampil luar biasa bersama Barcelona musim ini dengan kontribusi langsung pada 21 gol. Angka itu jauh lebih baik dibandingkan rata-rata pemain sayap Manchester United yang tampil melempem. Kreativitas, agresivitas, dan kontribusi dua arah membuatnya tampak seperti paket komplet. Pertanyaannya, apakah United berani menggelontorkan dana untuk mengamankan jasanya? Hugo Ekitike bongkar alasan tolak Manchester United. Jawabannya mengejutkan banyak orang. Banyak yang mengira Ekitike tergoda dengan proyek besar di Old Trafford. Namun ternyata, sang striker asal Prancis punya alasan kuat mengapa ia lebih memilih Liverpool. Keputusannya menolak MU di menit-menit akhir transfer kini jadi bahan perbincangan. Apakah benar langkah itu jadi titik awal karir emasnya? Ruben Amorim dinilai bencana di Manchester United. Kritik tajam mengguncang Old Trafford. Keputusan Manchester United menunjuk Amorim ternyata mendapat kekecaman keras dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang menyebut langkah itu sebagai sebuah bencana besar bagi klub. Harapan yang dulu tinggi, kini berubah jadi kekecewaan mendalam. Apakah benar waktunya sudah habis untuk Amorim? Casemiro dibayang-bayangi ancaman pemangkasan gaji. Masa depan di Manchester United kian suram. Meski pernah dipuji sebagai motor lini tengah, kini Casemiro berada di ambang pintu keluar. Gajinya yang selangit membuat klub berpikir ulang soal kontrak barunya. Bahkan ada kabar ia bisa hengkang ke Timur Tengah dalam waktu dekat. Apakah ini keputusan paling rasional bagi Manchester United? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Oliver Glasner tak gentar dihantam isu ke Manchester United. Jawabannya bikin publik terkejut. Rumor besar soal masa depan Oliver Glasner terus menyeruak, apalagi namanya dikaitkan langsung dengan Manchester United. Namun, alih-alih terbawa arus, Glasner justru memberikan jawaban yang penuh ketenangan. Inilah sikap yang jarang dimiliki oleh seorang pelatih ketika namanya sedang ramai diberitakan. Publik pun dibuat penasaran, apakah ketenangannya menjadi bukti dirinya memang matang untuk menangani klub sebesar Manchester United? Nama Oliver Glasner kini sedang jadi sorotan setelah dikaitkan dengan peluang besar menangani Manchester United. Pelatih asal Australia tersebut masuk dalam daftar kandidat karena performanya yang konsisten dan mampu mencuri perhatian publik sepak bola Inggris. Meski kabar itu terus menguat, Glasner memilih untuk merespons dengan tenang. Ia menegaskan bahwa dirinya menanggapi rumor secara netral dan tidak ingin larut dalam spekulasi. Bagi Glasner, gosip semacam ini adalah hal yang lumrah dalam dunia sepak bola, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam pernyataannya, Glasner menekankan bahwa fokusnya tetap pada pekerjaan sehari-hari. Ia ingin terus bekerja keras bersama tim, berusaha memberikan hasil terbaik dan menikmati proses yang dijalani. Menurutnya, menjaga konsistensi kerja jauh lebih penting daripada terbawa isu mengenai masa depan.
Sikap profesional ini memperlihatkan bagaimana Glasner mampu menjaga fokus di tengah rumor besar. Ia menempatkan tanggung jawab dan dedikasi di atas segala bentuk spekulasi. Bagaimana menurut Anda? Apakah ketenangan Glasner dalam menghadapi isu ini menjadi bukti bahwa ia memang layak dipercaya untuk menangani klub sebesar Manchester United? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Statistiknya menggila. Inilah alasan Rafinha harus jadi target utama Manchester United. Rafinha tampil luar biasa bersama Barcelona musim ini dengan kontribusi langsung pada 21 gol. Angka itu jauh lebih baik dibandingkan rata-rata pemain sayap Manchester United yang tampil melempem. Kreativitas, agresivitas, dan kontribusi dua arah membuatnya tampak seperti paket komplit. Pertanyaannya, apakah United berani menggelontorkan dana untuk mengamankan jasanya? Manchester United tengah menghadapi krisis kreativitas di lini serang. Minimnya suplai peluang dari sektor sayap membuat tim kesulitan membongkar pertahanan lawan. Dalam kondisi seperti ini, sosok Rafinha muncul sebagai solusi yang ideal dan patut dipertimbangkan secara serius. Statistik musim ini membuktikan betapa besar pengaruh winger asal Brasil tersebut serta alasan mengapa ia bisa menjadi jawaban bagi masalah Manchester United. Sepanjang musim berjalan, Rafinha tampil gemilang bersama Barcelona. Dari 27 pertandingan di semua kompetisi, ia mampu menorehkan 9 gol dan 12 assist. Kontribusi langsung terhadap 21 gol itu menegaskan bahwa dirinya merupakan salah satu winger tersubur di La Liga. Angka tersebut bahkan jauh lebih baik dibandingkan rata-rata kontribusi pemain sayap Manchester United musim ini. Keunggulan Rafinha bukan hanya soal produktivitas. Dalam urusan kreativitas, ia mencatat rata-rata 2,5 umpan kunci per laga dengan tingkat akurasi crossing mencapai 32%, salah satu yang tertinggi di liga. Data ini menunjukkan betapa mumpuninya Rafinha dalam menciptakan peluang baik melalui permainan terbuka maupun situasi bola mati. Dari sisi intensitas permainan, Rafinha juga sangat menonjol. Ia mencatatkan rata-rata 7,1 duel sukses per pertandingan serta 3 dribble berhasil di setiap laga. Mobilitas, kecepatan, dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 membuatnya terlihat sangat cocok dengan atmosfer Premier League yang menuntut agresivitas tinggi. Tak hanya menyerang, Rafinha juga rajin membantu pertahanan. Statistik menunjukkan rata-rata 1,2 tackle dan 0,8 intercept per laga, menjadikannya pemain yang bisa diandalkan dalam sistem pressing. Dengan kualitas dua arah seperti ini, ia akan sangat berharga untuk menjaga keseimbangan permainan. Jika Manchester United benar-benar ingin kembali bersaing di papan atas, maka mendatangkan Rafinha adalah langkah yang tidak boleh dilewatkan. Statistik musim ini menegaskan bahwa ia bukan sekedar winger cepat, melainkan pemain komplit yang bisa memberi gol, assist, kreativitas, hingga kontribusi defensif. Dengan semua catatan tersebut, Rafinha layak menjadi target transfer utama. Kehadirannya diyakini mampu mengubah wajah permainan Manchester United dan menghadirkan dimensi baru di lini serang yang selama ini terasa tumpul. Bagaimana menurut Anda? Apakah Rafinha memang sosok yang tepat untuk mengangkat performa Manchester United? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Hugo Ekitike bongkar alasan tolak Manchester United. Jawabannya mengejutkan banyak orang. Banyak yang mengira Ekitike tergoda dengan proyek besar di Old Trafford. Namun ternyata, sang striker asal Prancis punya alasan kuat mengapa ia lebih memilih Liverpool. Keputusannya menolak MU di menit-menit akhir transfer kini jadi bahan perbincangan. Apakah benar langkah itu jadi titik awal karir emasnya?
Hugo Ekitike akhirnya buka suara mengenai alasannya menolak pendekatan transfer dari Manchester United sebelum resmi bergabung dengan Liverpool. Penyerang asal Prancis itu merampungkan kepindahannya ke Anfield pada bulan Juli lalu dengan nilai transfer mencapai 69 juta pound. Kini, ia tengah menikmati awal karirnya yang cukup cemerlang bersama Liverpool. Nama Ekitike memang mencuri perhatian sejumlah klub besar Eropa setelah musim yang luar biasa bersama Eintracht Frankfurt. Pada musim itu, ia berhasil mencetak 22 gol di semua kompetisi. Chelsea bahkan sempat dikaitkan erat dengan kepindahannya pada awal musim panas sebelum Liverpool bergerak cepat mengamankan tanda tangannya. Sebelum resmi berseragam Liverpool, Ekitike mengungkapkan bahwa Manchester United dan Newcastle United sempat mengajukan tawaran pada menit-menit terakhir untuk membajaknya. Namun, perwakilan sang penyerang menegaskan bahwa ia memprioritaskan kepindahan ke Liverpool. Kini, Ekitike menjelaskan alasannya bergabung dengan tim yang dilatih Arne Slot di Merseyside. Menjawab pertanyaan mengapa dirinya memilih Liverpool di tengah minat Manchester United dan Newcastle, Ekitike berkata, "Liverpool adalah juara Liga Inggris dengan pemain hebat dan sejarah hebat. Saya pikir itu pilihan yang bagus bagi saya, dan itulah mengapa saya memilih Liverpool karena itu adalah pilihan terbaik dan saya ingin datang." Ekitike sendiri tampil impresif pada awal karirnya di Liverpool dengan mencetak 5 gol dalam 8 penampilan pertamanya. Meski demikian, ia juga harus menghadapi persaingan ketat setelah klub memecahkan rekor transfer untuk mendatangkan Alexander Isak. Membahas kehadiran Isak, Ekitike berkata, "Saya pikir itu bagus dengan pemain di klub besar. Saya tidak bisa melihat satu klub besar bermain hanya dengan satu striker. Jadi, saya pikir bagus dia ada di sini. Bahkan, bagi saya di usia saat ini, saya rasa saya masih perlu banyak memperbaiki diri dan belajar. Jadi, bagi saya, kehadirannya di sini merupakan hal yang baik." Ketika ditanya soal kemungkinan bermain bersama, ia menambahkan, "Soal apakah kami bisa bermain bersama, itu hak pelatih untuk memutuskan bagaimana ia ingin bermain. Itu bukan saya, tapi jelas mereka pemain-pemain hebat. Saya bermain dengan formasi 2 penyerang, 1 penyerang, jadi saya bisa melakukan banyak hal. Kalau kami harus bermain bersama, saya bisa melakukannya." Baik Ekitike maupun Isak sama-sama mencetak gol dalam kemenangan Liverpool atas Southampton di Piala Liga Inggris pekan lalu. Namun, Ekitike harus diusir keluar lapangan setelah melepas kaosnya saat merayakan gol kemenangan di menit akhir. "Saya rasa itu tidak cerdas," akunya setelah diskors saat timnya kalah dari Crystal Palace di Liga Inggris hari Sabtu. "Jelas saya menghukum diri saya sendiri, begitulah menurut saya. Saya merasa sedikit kecewa menonton teman-teman dari rumah Sabtu lalu, tapi seperti yang saya katakan di Instagram, saya sudah meminta maaf kepada semua orang, kepada rekan satu tim saya. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Saya hanya ingin melanjutkan hidup, saya hanya ingin bermain dan fokus pada sepak bola." Bagaimana menurut Anda tentang keputusan dan sikap Hugo Ekitike ini? Apakah pilihannya menolak Manchester United dan memilih Liverpool sudah tepat? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ruben Amorim dinilai bencana di Manchester United. Kritik tajam mengguncang Old Trafford. Keputusan Manchester United menunjuk Amorim ternyata mendapat kekecaman keras dari berbagai pihak. Bahkan, ada yang menyebut langkah itu sebagai sebuah bencana besar bagi klub. Harapan yang dulu tinggi, kini berubah jadi kekecewaan mendalam. Apakah benar waktunya sudah habis untuk Amorim?
Keputusan Manchester United menunjuk Ruben Amorim sebagai manajer mendapat kritik tajam. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, bahkan menyebut langkah tersebut sebagai sebuah bencana besar bagi klub. Carragher menilai perjalanan Amorim di Old Trafford sudah masuk kategori gagal total. Ia mendesak manajemen untuk segera mengambil keputusan tegas dengan berpisah dari pelatih asal Portugal itu. Menurutnya, semakin lama hal ini ditunda, kondisi Manchester United hanya akan makin memburuk. Padahal Ruben Amorim datang dengan reputasi tinggi setelah sukses besar bersama Sporting CP. Harapan besar sempat menyertai kedatangannya, tetapi kenyataan di lapangan justru jauh berbeda. Musim lalu, United hanya mampu finish di posisi ke-15 klasemen Premier League, hasil yang disebut Carragher sebagai kegagalan nyata. Buruknya kinerja tim juga terlihat dari rapuhnya lini pertahanan. Sejak kedatangan Amorim pada November 2024, United sudah 21 kali kebobolan gol pembuka, lebih banyak dibanding tim Premier League lainnya. Fakta ini membuat situasi makin mengkhawatirkan. Carragher mengaku awalnya percaya Amorim bisa memberi dampak besar berbekal prestasi luar biasa di Sporting CP. Namun yang terjadi justru rangkaian hasil mengecewakan. Ini merupakan bencana bagi Manchester United, tetapi juga bagi Ruben Amorim, tegas Carragher. Ia juga menyoroti belanja besar klub yang sudah menghabiskan dana hingga 200 juta pound untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko. Namun, Carragher menilai langkah itu tidak menjawab kebutuhan utama tim. Mereka sudah sepenuhnya memberikan uang untuk dibelanjakan, tetapi mereka belum membeli banyak bek tengah dan bek sayap, tambahnya. Akhir pekan ini, Manchester United bersama Amorim akan mencoba bangkit saat menjamu Sunderland di Old Trafford. Laga tersebut dipandang sebagai ujian krusial bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi masa depan Amorim sebagai manajer. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar Ruben Amorim adalah bencana bagi Manchester United dan sudah saatnya klub segera mengambil langkah tegas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Casemiro dibayang-bayangi ancaman pemangkasan gaji. Masa depan di Manchester United kian suram. Meski pernah dipuji sebagai motor lini tengah, kini Casemiro berada di ambang pintu keluar. Gajinya yang selangit membuat klub berpikir ulang soal kontrak barunya. Bahkan ada kabar ia bisa hengkang ke Timur Tengah dalam waktu dekat. Apakah ini keputusan paling rasional bagi Manchester United? Masa depan Casemiro di Manchester United kini berada dalam ketidakpastian besar menjelang berakhirnya kontraknya pada akhir musim ini. Gelandang asal Brasil itu yang pernah dipuji karena kepemimpinannya di lini tengah justru mulai mendapat sorotan tajam. Disiplin Casemiro sempat dipertanyakan setelah ia menerima kartu merah saat kemenangan 2-1 atas Chelsea pada 20 September yang membuatnya absen ketika tim kalah 3-1 dari Brentford sepekan kemudian. Nama Casemiro kini juga santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi. Minat dari klub-klub Timur Tengah diyakini bisa membuka jalan baginya untuk reuni dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr pada bursa transfer Januari mendatang. Situasi ini semakin diperkuat dengan rencana internal Manchester United yang disebut tidak lagi menaruh prioritas pada masa depannya. Mick Brown, mantan kepala pencari bakat United, mengungkapkan bahwa klub berencana melepas Casemiro secara gratis jika gagal menjualnya pada Januari 2026. Padahal, secara teknis, klub masih memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya hingga Juni 2026. Namun, opsi itu kemungkinan besar tidak akan diaktifkan. Hal ini ditegaskan oleh Stefan Borson,
mantan penasehat keuangan Manchester City. Menurutnya, gaji yang sangat besar menjadi alasan utama. Tidak ada cara United akan mengaktifkan itu, tegas Borson. Opsi itu mungkin dengan gaji yang sama seperti sekarang, sekitar 300.000 pound ke atas. Tidak mungkin mereka lakukan itu untuk pemain seusianya, apalagi mempertimbangkan kondisi fisiknya. Casemiro diyakini menerima bayaran sekitar 375.000 pound per minggu, 8,4 miliar di United. Angka itu menjadikannya salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Meskipun musim ini dia terlihat lebih fit, apa yang klub tetapkan dalam laporan keuangan menunjukkan indikasi jelas bahwa mereka ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bersaing di level tertinggi sambil menurunkan total pengeluaran gaji tim utama sekitar 50 juta pound. Casemiro kemungkinan besar akan menjadi bagian besar dari pemangkasan itu, lanjut Borson. Sejak didatangkan dari Real Madrid pada 2022 dengan nilai transfer 70 juta pound, Casemiro telah mencatatkan 8 gol dan 12 assist untuk United. Namun, beban gaji yang ia sandang sangat mempengaruhi struktur finansial klub. Pada musim 2024-25, total gaji pemain United sudah turun dari 364,7 juta pound menjadi 313,2 juta pound dengan target baru dari Sir Jim Ratcliffe untuk menekan angka tersebut di bawah 300 juta pound musim ini. Borson menegaskan, Casemiro mungkin mendapat sekitar 20 juta pound per tahun, artinya 8-9% dari total gaji. Saya yakin dia akan dilepas pada akhir musim. Tidak ada kemungkinan dia dipertahankan karena gajinya terlalu besar. Meski demikian, musim ini Casemiro tetap menjadi bagian penting tim dengan tampil sebagai starter dalam 4 dari 5 laga Premier League. Hal ini menimbulkan dilema besar antara tetap memanfaatkan pengalamannya di lapangan atau melepasnya demi efisiensi finansial. Bagaimana menurut Anda? Apakah Manchester United sebaiknya mempertahankan Casemiro demi pengalaman dan kualitasnya atau melepasnya karena beban gaji yang terlalu besar? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.